Timnas Italia gagal ke Piala Dunia, keputusan dan taktik Gattuso dipertanyakan. Kegagalan Timnas Italia menembus Piala Dunia 2026 kembali memicu kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satu suara keras datang dari legenda Inter Milan, yakni Pepe Bergomi, yang menilai keputusan dari pelatih jadi faktor krusial. Bergomi menilai keputusan memainkan Bastoni dalam skema tersebut sebagai langkah yang cukup keliru. Ia menilai pemain itu tidak ditempatkan dalam kondisi terbaiknya di atas lapangan. Kantor Federasi Sepak Bola Italia dilempari telur dan juga dirusak supporter. Kekalahan menyakitkan Timnas Italia di ajang final playoff Piala Dunia memicu reaksi keras dari para supporter. Kantor pusat Federasi Sepak Bola Italia di Roma menjadi sasaran aksi dari vandalisme. Menurut laporan dari media Italia, sejumlah oknum supporter melemparkan telur ke pintu masuk markas Federasi Sepak Bola Italia tersebut sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan usai kekalahan dari Bosnia and Herzegovina. Hasil tersebut memastikan Italia kembali gagal tampil di putaran final Piala Dunia. Jauh-jauh ke Turki, Infantino pastikan Iran tampil di ajang Piala Dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan Iran tetap akan berlaga di Piala Dunia 2026. Itu setelah ia mengunjungi tim Melli dalam laga persahabatan di Turki. Infantino datang langsung menyaksikan laga Iran versus Costa Rica di Turki. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa Iran tetap akan berlaga di Piala Dunia 2026. Gagal ke Piala Dunia, Lewy isyaratkan mundur dari timnas Polandia. Robert Lewandowski memberikan isyarat mundur dari sepak bola internasional usai gagal membawa Polandia lolos ke Piala Dunia. Usai laga, akun Instagram Lewandowski mengunggah fotonya sendiri dengan berjalan meninggalkan lapangan sambil melambaikan tangan. Unggahan itu seolah menyiratkan pesan perpisahan dari Lewandowski kepada sepak bola internasional. Ia sudah memperkuat Polandia selama hampir 18 tahun. Inggrisnya Tuchel belum pernah menang lawan tim 20 besar. Inggris kalah dari Jepang di laga uji coba terakhir sebelum Thomas Tuchel menentukan skuad Piala Dunia 2026. Bersama Tuchel, Inggris belum pernah menang melawan tim di 20 besar. Jepang merupakan tim peringkat ke-18 dunia. Samurai Biru pun tercatat sebagai tim Asia pertama yang mampu mengalahkan timnas Inggris. Keraguan soal kemampuan Inggris menghadapi tim-tim kuat pun kini mengemuka. Namun Tuchel berdalih bahwa Inggris kehilangan banyak pemain karena mengalami cedera. 4 pemain Liverpool absen di ajang Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menjadi panggung yang tak bisa dinikmati sejumlah pemain Liverpool setelah hasil kualifikasi yang terbaru. Federico Chiesa menjadi nama terbaru yang dipastikan absen usai timnas Italia gagal melaju ke putaran final. Selain Chiesa, ada 3 nama lain yang lebih dahulu dipastikan absen. Mereka adalah Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, dan juga Georgi Mamardashvili yang juga gagal membawa negaranya lolos. Absennya para pemain ini dari ajang Piala Dunia memberikan keuntungan tersendiri. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih panjang sebelum kembali ke persiapan klub. Jeremy Frimpong cedera, Liverpool dihantam masalah. Jeremy Frimpong mengalami cedera saat membela Belanda dalam laga jeda internasional dan menambah daftar masalah Liverpool. Situasi ini terjadi hanya beberapa hari sebelum pertandingan penting di ajang FA Cup. Menurut laporan dari Goal, Frimpong mengalami masalah fisik saat tampil bersama timnas Belanda, dan cedera ini bukan yang pertama kali bagi Frimpong musim ini. Situasi ini memperburuk kondisi lini pertahanan Liverpool. Arne Slot kini kekurangan opsi di sisi kanan pertahanan menjelang laga penting. Karena Slot kini kekurangan opsi di sisi kanan pertahanan menjelang laga penting. Roberto Martinez tegaskan Cristiano Ronaldo tetap jadi nyawa Portugal. Lampu sorot belum bergeser dari sosok Cristiano Ronaldo meski usianya kini menginjak 41 tahun. Walau sedang menepi akibat cedera, perannya di timnas Portugal dianggap tetap tak tergantikan oleh Roberto Martinez. Kini fokus utama adalah memastikan Ronaldo kembali bugar tepat waktu. Martinez percaya bahwa dedikasi pemain Al Nassr tersebut akan membawanya kembali ke lapangan lebih cepat. Martinez menolak pandangan yang hanya melihat Ronaldo dari angka di kartu identitasnya. Baginya rasa lapar untuk terus berkembang menjadi pembeda utama Ronaldo dengan pemain kaik yang lain.
Berkat kejelian Ajax, Martin Pas terhindar dari masalah paspor di Liga Belanda. Penjaga gawang timnas Indonesia Martin Pas berhasil terhindar dari persoalan paspor dan juga administrasi di Eredivisie Belanda berkat kecermatan serta langkah cepat yang diambil oleh Ajax Amsterdam. Indonesia dan Belanda sama-sama tidak mengenal kewarganegaraan ganda, sehingga pemain yang dinaturalisasi seharusnya kehilangan paspor Belandanya. Dan media Belanda yakni Football International mengatakan bahwa Martin Pas sebagai satu-satunya pemain Eredivisie asal Belanda yang terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Kiper muda MU ini siap tantang Senne Lammens jadi nomor 1. Radek Vitek menyatakan ambisinya untuk kembali ke Manchester United dengan target menjadi kiper utama musim depan. Ia menegaskan tidak ingin hanya menjadi pelapis di dalam skuad. Kiper asal Republik Ceko tersebut saat ini sedang menjalani masa peminjaman bersama Bristol City. Selama periode tersebut, ia mendapatkan menit bermain yang cukup signifikan di kompetisi kasta kedua Liga Inggris. Dan Radek Vitek menegaskan bahwa fokus utamanya adalah kembali ke Manchester United dan bersaing untuk posisi utama. Ia tidak tertarik jika hanya dijadikan sebagai pelapis utama. Manchester United siap cuan 2 triliun rupiah. Manchester United berpeluang memberikan keuntungan besar bagi manajer baru mereka pada bursa transfer musim panas. Klub diperkirakan bisa mengumpulkan dana lebih dari 100 juta euro melalui penjualan sejumlah pemain utama. Dua pemain yang hampir pasti pergi adalah Jadon Sancho dan juga Terrell Malacia. Selain itu, gelandang asal Brasil yakni Casemiro juga telah mengkonfirmasi rencananya untuk bisa meninggalkan klub. Selain beberapa nama tersebut, ada nama seperti Marcus Rashford, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, dan juga Andre Onana. Benfica incar Franco Mastantuono. Franco Mastantuono sedang menghadapi ketidakpastian di Real Madrid di tengah minat serius dari Benfica. Klub asal Portugal itu dikabarkan siap memanfaatkan situasi untuk bisa mendatangkan pemain muda Argentina tersebut. Menurut laporan dari Sport, Real Madrid sudah mempertimbangkan peminjaman sebagai langkah yang terbaik. Opsi ini bisa menjaga perkembangan Mastantuono tetap berada di jalur yang tepat. Dengan bermain secara reguler di klub yang lain, ia diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan diri. Hal ini penting untuk bisa menunjang perkembangan jangka panjangnya. Marco Kurela buka peluang kembali ke Barcelona. Marco Kurela mengakui bahwa peluang kembali ke Barcelona akan sulit untuk ditolak jika benar-benar datang. Meski demikian, bek Chelsea itu menegaskan saat ini fokusnya dengan karirnya di London Utara. Kurela tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke tanah kelahirannya. Ia menyebut Spanyol sebagai tempat yang selalu memiliki arti khusus dalam hidupnya. Keluarga menjadi faktor penting yang akan ikut menentukan masa depannya. Ibrahima Konate tunggu tawaran dari Real Madrid. Ibrahima Konate tengah menghadapi ketidakpastian masa depan di Liverpool seiring mandeknya pembicaraan kontrak baru. Bek asal Prancis itu disebut lebih memilih menunggu tawaran dari Real Madrid. Menurut laporan dari AS, Konate belum mencapai kesepakatan baru dengan Liverpool hingga saat ini. Ia bahkan dikabarkan ingin memastikan masa depannya sebelum Piala Dunia dimulai, dan Madrid menjadi destinasi yang sangat menarik bagi Konate. Kesempatan bergabung dengan klub besar dan proyek yang menjanjikan menjadi faktor utama. Real Madrid kini bidik gelandang milik Liga Inggris. Real Madrid kembali bergerak di bursa transfer dengan membidik gelandang baru untuk bisa memperkuat lini tengah. Klub asal Spanyol itu bahkan sudah kembali masuk dalam perburuan pemain Liga Inggris yakni Adam Wharton. Menurut laporan dari Mail Sport, Real Madrid tengah memantau situasi Wharton secara serius. Klub bahkan telah mengirim pemandu bakat untuk mengamati performanya secara langsung. Perburuan Adam Wharton tidak akan berjalan mudah bagi Madrid karena MU dan juga Chelsea dikabarkan tertarik mengamankan jasanya. Klub tujuan Mo Salah setelah Liverpool adalah balik ke Italia. Masa depan dari Mo Salah setelah meninggalkan Liverpool mulai menjadi sorotan. Sang penyerang disebut berpeluang untuk kembali ke AS Roma dengan syarat tertentu. Dari sudut pandang emosional, Brasil menilai kepulangan ke Roma akan menjadi langkah yang menarik, yang menggambarkan kemungkinan tersebut sebagai sesuatu yang indah, terutama jika Salah menutup karirnya dengan bermain di Stadion Olimpico bersama Roma. Bahkan ia meyakini bahwa Salah masih bisa menjadi pemain terbaik di Liga jika kembali ke sana.
Real Madrid secara mengejutkan incar striker milik Liverpool. Real Madrid secara mengejutkan dilaporkan tunjukkan minat yang semakin besar untuk datangkan Hugo Ekitike dari Liverpool. Striker berdarah Kamerun itu telah memulai karirnya dengan gemilang di Liverpool sejak ia bergabung dari Eintracht Frankfurt di musim panas lalu. Sejak musim ini Ekitike sudah mencetakkan 17 gol dan 5 assist di seluruh kompetisi. Meskipun merekrutnya kemungkinan akan dilakukan di masa depan, tetapi hal ini tentunya merupakan rencana yang menarik bagi Los Blancos, apalagi mereka diberitakan membidik Ekitike sebagai penerus jangka panjang yang ideal untuk Kylian Mbappe. 4 wakil ASEAN di Piala Asia 2027, Timnas Indonesia lolos paling cepat. 4 wakil ASEAN dipastikan tampil di ajang Piala Asia. Indonesia menjadi salah satu yang lolos, bahkan paling cepat dibandingkan dengan negara Asia Tenggara yang lain. Di sisi lain, Vietnam dan juga Thailand tetap menunjukkan status sebagai kekuatan utama. Sementara itu, Singapura mencuri perhatian dengan keberhasilan kembali ke putaran final setelah penantian panjang sejak 1984. Ranking FIFA Timnas Indonesia turun usai FIFA Series. Ranking FIFA Timnas Indonesia kini harus turun usai ajang FIFA Series selesai. Skuad Garuda kini berada di urutan ke-122 dunia. Indonesia turun 1 peringkat dari posisi 121. Hasil di FIFA Series melawan Bulgaria menjadi penyebab utamanya.